Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bangga Kencana, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Yeni Yuni Astuti, Sarjana Sosial, Penyuluh KB Ahli Muda, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Saat ini saya membina 4 desa wilayah binaan, yaitu Desa Nglurup, Pagerukir, Kunti, dan Gelang Kulon. Sobat Bangga Kencana, dari keempat desa tersebut yang menjadi desa utama atau prioritasnya adalah Desa Nglurup dan Desa Kunti. Karena dibandingkan dengan wilayah desa yang lain, MCPR kedua desa tersebut masih rendah. Sedangkan Desa Pagerukir adalah desa kampung KB. Saya mengabdi di BKKBN sebagai penyuluh KB selama 17 tahun 7 bulan atau tepatnya mulai bergabung dengan BKKBN pada tahun 2006 bulan April. Tujuan saya membuat video inovasi ini adalah sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangkaian uji kompetensi menuju penyuluh KB ahli media. Sobat Bangga Kencana, bagi seorang penyuluh KB tidaklah mudah menjalankan semua program Bangga Kencana di lini lapangan. Hal ini disebabkan karena sasaran program KB yang selalu bergerak dinamis serta selalu mengikuti kemajuan zaman dan teknologi dengan segala konsekuensinya, menuntut penyuluh KB untuk cepat beradaptasi juga dengan tuntutan zaman dan teknologi. Dengan begitu, seorang penyuluh KB dituntut untuk menjadi kreatif dan mempunyai semangat serta integritas tinggi untuk mensukseskan dalam program Bangga Kencana di lini lapangan. Kami bekerja atas berdasarkan data dan kepentingan yang akan dibutuhkan di lapangan. Jadi, dibutuhkan inovasi-inovasi untuk mensukseskan program Bangga Kencana. Inovasi yang sudah kami lakukan dalam penurunan stunting pada saat ini adalah Mapak Stunting, Cegat Stunting. Inovasi cegat stunting, mapak stunting adalah sebagai upaya untuk menurunkan prevalensi stunting di Kecamatan Sampung. Inovasi ini dimulai pada tahun 2021 dan dilaksanakan pada tahun yang sama. Mapak dalam bahasa artinya menjemput. Dalam hal ini, kami memberikan pendampingan kepada keluarga yang mempunyai balita stunting. Karena tidak dipungkiri, terkadang orang tua balita yang stunting malu kalau anaknya disebut stunting. Dengan adanya pendampingan proaktif dari penyuluh KB, maka diharapkan akan ada perubahan perilaku orang tua dan perubahan pola asuh orang tua terhadap anak stunting. Sedangkan cegat stunting dalam bahasa Jawa, cegat berarti mencegah. Maksud dari inovasi tersebut adalah mencegah atau upaya preventif yang diberikan kepada keluarga resiko stunting agar terhindar dari potensi melahirkan anak stunting sehingga bisa memutus rantai stunting di masyarakat. Sedangkan tujuan dari inovasi ini adalah satu, untuk menurunkan prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024. Kemudian yang kedua, adanya perubahan perilaku remaja putri utamanya dalam mengkonsumsi makanan dan mewariskan kemampuannya akan bisa memutus rantai stunting di Indonesia. Manfaat inovasi adalah satu, menurunnya prevalensi stunting menjadi 14% tahun 2024, kemudian adanya perubahan perilaku keluarga resiko stunting sehingga bisa memutus rantai stunting di Indonesia. Dan Indonesia akhirnya bisa mendapatkan generasi emas dan bisa memanfaatkan bonus demografi di tahun 2035. Sobat Bangga Kencana, siapa sasaran dalam inovasi ini? Sasaran dalam inovasi ini adalah keluarga yang berisiko stunting yang terdiri dari pus hamil, pus yang mempunyai balita dan baduta, dan pus yang mempunyai remaja. Dalam melaksanakan tugas, seorang penyuluh KB harus berdasarkan pada acuan data di wilayah binaan. Berdasarkan data yang ada di wilayah binaan, maka kami fokus pada penurunan stunting.
Menurunkan angka prevalensi stunting di Indonesia yang tinggi, yaitu pada kisaran 30% untuk menjadi 14% di tahun 2024 bukanlah semudah membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan kreativitas dan terobosan agar bisa mewujudkan penurunan angka stunting tersebut. Pada tahun 2021, salah satu wilayah binaan saya, yaitu Desa Gelang Kulon, menjadi lokus stunting Kabupaten Ponorogo karena tingginya prevalensi stunting utamanya pada usia balita yang mencapai 33%. Selain itu juga, tingginya angka unmet need di wilayah desa juga masih harus diperhatikan. Angka unmet need yang berkisar di angka 10-27% bisa sebagai penghambat untuk penurunan stunting di Indonesia. Ada beberapa asumsi tingginya prevalensi stunting dan unmet need, yaitu memungkinkan kurang tepatnya hasil pengukuran kader posyandu dan tingkat kehadiran balita di posyandu yang masih rendah. Langkah yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan puskesmas, kemudian melakukan cross-check ke lapangan dengan pengisian kuesioner dan wawancara, sehingga mendapatkan gambaran penyebab dari kondisi keluarga yang mempunyai anak stunting. Dari sinilah akhirnya muncul inovasi cegah stunting, mapak stunting. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mewujudkan inovasi tersebut adalah 1. Menyiapkan data terkait keluarga yang beresiko stunting. Data tersebut bisa diambil dari bagian gizi puskesmas. Jadi, dibutuhkan kemitraan dengan puskesmas di Kecamatan Sampung. Kedua, melakukan pendampingan pada keluarga stunting dan mengumpulkan semua informasi yang terkait dengan keluarga tersebut. 3. Menarik kesimpulan dari kondisi yang diperoleh di lapangan. Selain itu, yang perlu disiapkan oleh penyuluh KB adalah kuesioner dan medsos ataupun WA group untuk melakukan edukasi. Dalam kegiatan ini, yang dilibatkan adalah stakeholder desa dan kecamatan, kader IMP, kader stunting, dan mitra lintas sektoral yang ada di Kecamatan Sampung. Inovasi cegat stunting, mapak stunting dilaksanakan mulai tahun 2021. Berdasarkan data prevalensi stunting di Kecamatan Sampung yang masih tinggi, akhirnya penyuluh KB mempunyai inovasi cegat stunting, mapak stunting. Tahap awal, penyuluh KB mencari data keluarga yang balitanya terkena stunting dan melakukan kunjungan rumah. Dalam kunjungan tersebut, penyuluh KB mengajak kader IMP desa setempat untuk melakukan pengamatan kepada balita dan keluarganya terkait pola asuh orang tua dan keadaan rumah serta sanitasinya. Setelah mendapatkan data dan gambaran keluarga yang mempunyai balita tersebut, penyuluh KB melakukan koordinasi dengan Kepala Desa Gelang Kulon yang masuk lokus stunting pada tahun 2021 untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Karena tidak dipungkiri, salah satu reaksi kepala desa yaitu reaksi kurang positif saat wilayahnya ditetapkan menjadi lokus stunting pada tahun 2021. Akhirnya, untuk mendapatkan solusi, penyuluh KB mengumpulkan data sebagai bahan advokasi kepada kepala desa untuk menawarkan program Bangga Kencana sebagai salah satu solusi. Kepala desa, perangkat desa, penyuluh, dan IMP melakukan rapat koordinasi untuk mencari solusi dan menghasilkan 1. Melakukan pendampingan kepada keluarga yang balitanya stunting. 2. Memberikan PMT berupa susu dan vitamin untuk balita yang dianggarkan dari anggaran APBDes serta pemberian biskuit dari puskesmas. Ketiga, aktif memberikan penyuluhan tentang 1000 HPK dan cara pengasuhan anak serta pemantauan tumbuh kembang anak di Bina Keluarga Balita yang terintegrasi dengan posyandu. 4. Memberikan materi kesehatan reproduksi, persiapan kehidupan berkeluarga,
menjaga kesehatan diri, dan lain-lain melalui pertemuan Karang Taruna dan Bina Keluarga Remaja. Kelima, kader IMP mendapat tugas tambahan untuk mendistribusikan kontrasepsi modern sederhana, yaitu kondom, sebagai upaya pencegahan kehamilan kepada unmet need, utamanya yang menjadi sasaran stunting, untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan. Dari sinilah akhirnya muncul agen kontrasepsi. Tujuan dari agen kontrasepsi ini yaitu untuk menurunkan unmet need dan menghindari kehamilan yang tidak diinginkan bagi keluarga sasaran stunting yang tidak ber-KB. Hampir 1 tahun berjalan, ada dukungan angin segar dari Dinas PPKB Kabupaten Ponorogo, yaitu terbentuknya TPK atau Tim Pendamping Keluarga pada Oktober 2021. Meskipun terbentuk pada 2021, kegiatannya di tahun 2021 belum optimal dan mulai aktif di masyarakat pada awal tahun 2022 sampai sekarang. Sobat Bangga Kencana, akhirnya tahun 2022 kegiatan cegat stunting yang lebih kepada upaya preventif kepada keluarga resiko sasaran stunting, yaitu ibu hamil, keluarga yang mempunyai baduta dan balita, calon pengantin dan remaja, semakin intensif dilakukan. Sedangkan kegiatan mapak stunting lebih pada kuratif, yaitu membantu menyalurkan PMT, memberikan konseling yang lebih intensif, pendampingan dan pemantauan juga semakin intensif dilakukan. Kader IMP yang menjadi agen kontrasepsi juga terus melaksanakan tugas sehingga unmet need bisa turun. Jadi bisa disimpulkan pada tahun 2022 kekuatan dari inovasi cegat stunting mapak stunting semakin kuat dilaksanakan di lapangan karena bersinergi dengan TPK atau Tim Pendamping Keluarga. Selain itu, pada awal tahun 2022, dukungan kebijakan juga turun. Keluarnya peraturan Bupati Ponorogo tentang penurunan stunting semakin menguatkan kemitraan lintas sektoral dalam rangka upaya penurunan stunting. Dalam Perbub tersebut muncullah TPPS tingkat kabupaten sampai desa. Karena ada TPK, ada TPPS, akhirnya kegiatan cegat stunting, mapak stunting, serta agen kontrasepsi semakin baik dan lancar berjalan. Pada tahun 2023, terbentuknya PPKS di Balai Penyuluhan KB membuat kegiatan cegat stunting mempunyai wadah atau tempat. Karena tidak dipungkiri selama ini kegiatan cegat stunting dan mapak stunting hanya sebuah kegiatan, belum mempunyai wadah. Akhirnya dengan adanya PPKS Cemerlang, semua kegiatan cegat stunting dan mapak stunting menjadi kegiatan yang terwadahi. PPKS Cemerlang singkatan dari Cekatan Meraih Keluarga Berkualitas Gemilang. Namun, untuk menyiasati agar semua kegiatan dalam aktivitas cegat stunting, mapak stunting itu terwadahi oleh PPKS, maka dibuat MOU dengan lintas sektoral untuk menjadi konselor di PPKS Cemerlang. Alhamdulillah akhirnya dengan adanya inovasi cegat stunting dan mapak stunting terjadi tren penurunan prevalensi stunting dan kemudian juga tren penurunan prevalensi unmet need serta meningkatnya MCPR di Kecamatan Sampung. Sobat Bangga Kencana, setelah melakukan kegiatan cegat stunting, mapak stunting, juga pelaksanaan agen kontrasepsi dan adanya tambahan layanan PPKS, maka ada tren penurunan angka stunting dan juga tren penurunan angka unmet need serta meningkatkan MCPR di wilayah binaan.
Dengan adanya tren penurunan prevalensi stunting, kemudian persentase unmet need, dan juga meningkatnya MCPR, bisa disimpulkan bahwa inovasi ini sangat efektif untuk menurunkan prevalensi stunting, persentase unmet need, serta meningkatkan MCPR. Sobat Bangga Kencana, harapan adanya inovasi ini adalah terjadinya penurunan prevalensi stunting menjadi 14% di tahun 2024, memutus rantai stunting, menurunnya unmet need, dan meningkatkan MCPR. Melihat semua wilayah yang mempunyai potensi sumber daya manusia atau penyuluh KB di lini lapangan hampir sama, dan kemudian juga kebijakan yang bersifat sentral tentang penurunan stunting, maka inovasi ini memungkinkan bisa dilaksanakan di wilayah binaan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Camat Sampung memberikan apresiasi dan dukungan terhadap inovasi program Bangga Kencana Kecamatan Sampung dalam hal penurunan stunting di Kecamatan Sampung. Semoga program Bangga Kencana di Kecamatan Sampung semakin sukses untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat luas, khususnya masyarakat sekecamatan Sampung. Mari bergandeng erat, bergerak cepat menuju Ponorogo hebat. Keluarga berencana lebih sejahtera dan cukup 2 anak. Keren bro, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Peltu Haji Sulistiono Bati Tuut Koramil Sampung memberikan apresiasi dan dukungan terhadap inovasi program Bangga Kencana Kecamatan Sampung dalam hal penurunan stunting di Kecamatan Sampung. Semoga Bangga Kencana di Kecamatan Sampung semakin sukses dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat luas, khususnya masyarakat Kecamatan Sampung. Bergandeng erat, bergerak cepat menuju Ponorogo hebat. Berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa cinta kepada program Bangga Kencana, penyuluh KB dan kader yang berintegritas tinggi, serta kemitraan lintas sektoral berlandaskan pengabdian kepada masyarakat adalah kunci sukses implementasi program Bangga Kencana di lini lapangan. Dengan rasa optimis yang tinggi, dibarengi kerjasama, tidak ada yang tidak mungkin untuk mewujudkan keluarga berkualitas, penduduk tumbuh seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Salam petugas lapangan. Sehat, semangat, luar biasa. BKKBN, berencana itu keren. Saya Yeni Yuni Astuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.